Ada yang bisa tayangkan bab 1 ini? Tidak ada yang bisa dikoreksi dari bab 1? Teh Putri bisa ditayangkan nggak yang bab 1 karya ilmiahnya? Bisa, Ibu. Ya, silakan ditayangkan. Kita koreksi dulu sebentar sebelum kita lanjut ke materi hari ini. Ya, jadi sambil menunggu tayangan Teh Putri, kita pahami ya tentang bab pendahuluan ini adalah bab yang menyampaikan informasi tentang topik kepada pembaca. Jadi belum menyangkut pada pembahasannya. Nah, di dalam pendahuluan ini yang terkait dengan topik, maka kita ungkapkan apa yang melatar belakangi kita memilih topik tersebut atau dikatakan alasan apa yang kan itu menjadi bahasan dalam penelitian kita ya. Nah, alasan atau latar belakang ini bisa diisi dari 3 hal tentang topik itu. Yang pertama dari hal dimensi waktu, bagaimana persoalan atau topik itu masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, kita ungkapkan juga adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Kemudian yang ketiga, kita pun bisa mengisikan hal-hal yang memotivasi kita ya memilih persoalan tersebut. Nah, latar belakang ini disajikan dengan paradigma segitiga terbalik. Jadi dari hal pernyataan yang umum kemudian mengerucut ke dalam persoalan batasan masalah kita ya. Hanya perlu diperhatikan ancang-ancang atau kehal umumannya ini jangan terlalu jauh ya dari batasan persoalan kita. Kemudian setelah kita ungkapkan hal yang melatar belakangi pemilihan topik itu, kita ungkapkan apa persoalan yang terkait dengan topik itu. Nah, perumusan masalah ini bisa disertai dengan balik judulnya perumusan masalah, tapi Anda mengisikannya berupa pertanyaan penelitian ya. Nah, kalau sudah kita ungkapkan persoalannya, kemudian apa yang menjadi tujuan, kemudian hati-hati kalau tidak kompleks maka metode ini bisa diungkapkan di dalam bab pendahuluan ya. Nah, karena tidak kompleks sehingga metode ini sering diganti langsung dengan sumber dan teknik pengumpulan data. Dan terakhir, bagaimana kita menyajikan topik itu kepada pembaca, maka diungkapkanlah sistematika penulisan. Ya. Unsur lain seperti postulat, hipotesis, paradigma penelitian, itu boleh diungkapkan di dalam bab 1, kalaupun tidak mengapa ya. Biasanya penelitian yang sifatnya kuantitatif ingin membuktikan hubungan satu variabel dengan variabel lain, sering memang diawali dengan postulat dan hipotesis ya, sehingga kecenderungannya seperti itu. Tapi bukan berarti penelitian kualitatif tidak bisa menampilkan hipotesis di dalam bab pendahuluan. Ya. Baik, kita sudah dapatkan tayangan dari Teh Putri ya. Nah, ini dari segi tata cara atau konvensi naskah, Teh Putri ini kurang tepat ya. Jadi kalau kita menuliskan pemaragrafannya ini bukan di bawah margin kirinya itu lurus, bukan di bawah huruf latar belakang, tapi harus di margin kiri betul seketika kita pun menuliskan penomoran subbab ya. Nah, ini mungkin penomoran subbabnya yang menjorok ya. Coba harusnya kalau kita melihat kursor ruler garis di atas sih seharusnya 1.1-nya itu bergeser ke kanan gitu ya kalau dilihat seperti itu ya. Jadi harusnya ini marginnya itu lurus dengan penomoran begitu ya. Nah, kalau seperti ini benar ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat margin atasnya ya lihat ya Putri, ruralnya itu. Nah, itu posisi di situ ya, betul ya. Yang ininya yang apa
1.1-nya ya di paling margin paling kiri begitu. Ini temanya tentang apa Teh Putri? Coba kita lihat. Tentang waktu siklus yang dulu Ibu sebentar. Apa coba saya lupa lagi. Mengenai topiknya itu perancah dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung high risk building pada proyek pembangunan gedung FSRD Institut Teknologi Bandung. Jadi ini tentang pembangunan gedung ya. Nah, Teh Putri ini terlalu apa jauh ya ininya. Coba kita lihat ancang-ancangnya ya pernyataan umum. ITB merupakan satu universitas di Indonesia yang memiliki berbagai jurusan tingkat peminat yang tinggi. Satu di antaranya bukan salah satu ya, yang benar itu satu di antaranya fakultas yang terdapat di ITB dapat menunjang keahlian bidang pendidikan kesenian, desain dan fakultas seni atau juga FSRD. Nah ini jadi kalau kita ancang-ancang mengungkapkan tentang ITB ya, ini terlalu jauh. Padahal tadi berkaitannya dengan perancangan gedung kan begitu ya. Nah jadi kita bisa mungkin berbicaranya itu ancang-ancangnya dari masalah pembangunan gedung di ITB begitu ya. Jadi masalah pembangunan gedung di ITB. Teh Putri bisa nggak di copy paste temanya atau judulnya disimpan di sini? Jadi kita nanti akan selalu orientasi ke situ kan? Ya, Eh, bi- coba di ini kan, tolong ditambahkan dulu. Ya, jadi perancah dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan ya. Nah, coba kita lihat ini ya, bukan bab, paragraf 2 lihat. Dalam menunjang kegiatannya, membangun fakultas yang akan memberikan kenyamanan bagi para mahasiswa untuk memastikan aspek pendidikan baik dan nyaman. Kemudian pada metode pelaksanaan konstruksi bangunan, nah kan ini terlalu jauh sekali ya alur berpikirnya. Kita bicara tentang ITB, kemudian berbicara tentang konstruksi bangunan gedung, tapi tiba-tiba langsung kita bicara tentang pelaksanaan konstruksi bangunan begitu. Jadi pola pikir dari bicara tentang sarana prasarana kemudian kepada metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Mungkin di awalnya adalah tentang pembangunan gedung di ITB begitu. Ya, walaupun misalkan kita tidak melihat bagaimana pembangunan gedung di awalnya, tapi kan ketika gedung itu sudah berdiri sebagai masyarakat sipil, Anda tentu tahu bagaimana kira-kira atau juga bagaimana perakiraan proses pembangunan gedung tersebut. Jadi paragraf 1 dan 2 mungkin kita bicara tentang masalah bangunan-bangunan di ITB, fokusnya ke bangunan yang FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, kemudian bicara tentang konstruksi pembangunan FRSD itu begitu ya, sehingga nanti masuk bab paragraf 3-nya ini halus begitu atau begini relevan begitu ya, relevan. Jadi tidak langsung plok begitu ya, pola pikir kitanya itu berkesinambungan dengan baik gitu ya. Jadi ini bisa paragraf 1 bicara tentang gedung-gedung atau gedung Fakultas Seni Rupa dan Desain, kemudian struktur gedung Fakultas Seni Rupa dan Desain, baru bicara pada metode pelaksanaan struktur bangunan gedung ya. Nah, jadi ini kan gedungnya sudah ada ya. Saya buka lagi temanya, lihat saya lihat di temanya. Ya, menganalisis kekuatan perancah, analisis kekuatan. Ya, jadi ini pembangunannya sedang berlangsung ya di FRSD-nya ya, FSRD-nya. iya Proyek Ibu. pembangunan gedung FSRD dengan menganalisis kekuatan. Nah, jadi sudah bicara tentang pembangunan gedung, kemudian bicara tentang pelaksanaannya. Sekarang khusus pada metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung begitu ya. Kita lihat. Sebentar.
Ya, bahkan ini bisa gini loh, kalau saya lihat ya, awal sampai dengan kalimat berapa ini, pada metode pelaksanaan konstruksi gedung, pengecoran pelat sampai dengan kalimat di situ ya, pengecoran pelat lantai suatu bangunan gedung dengan metode monolit merupakan proses kolom, balok dan pelat dicor secara bersamaan dan seterusnya. Mungkin ini justru jadi paragraf pertama. Jadi bicara tentang pada metode pelaksanaan struktur konstruksi bangunan gedung. Kemudian paragraf berikutnya bicara tentang bagaimana pembangunan yang sedang berlangsung di FRSD itu, gitu. Ya, itu paragraf keduanya gitu. Karena di sini dikatakan pada proses pengecoran plat lantai secara monolit merupakan proses sebaliknya di mana kolom dan seterusnya ya secara terpisah pada proyek pembangunan FRSD metode pelaksanaan digunakan metode non monolit begitu. Nah jadi sebentar ini kan baterainya nggak masuk. Ini mau berikan listrik. Ya, jadi justru paragrafnya ini ancang-ancangnya dari sini tentang pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, khususnya adalah pembangunan pengecoran lantai ya. Nah, jadi bicara tentang itu, kemudian bicara tentang pelaksanaan konstruksi bangunan gedung FRSD yang proyeknya sedang berlangsung begitu ya. Ke situ kemudian fokus nanti adalah ke dalam paragraf 3-nya Pak. Hal yang mempengaruhi waktu siklus pekerjaan pengecoran suatu lantai bangunan gedung, ketersediaan. Oh, ini masih bicara sebetulnya ya. Yang ini masih bicara tentang struktur konstruksi ya. Jadi ini FRSD-nya jangan dulu dimunculkan di situ teh. Yang pada nah ini pada proyek pembangunan itu. Jadi kita bicara dulu saja sekarang tentang pelaksanaan pembangunan gedung begitu ya. Karena ini masih bicara secara umum, tinggal terus turun lagi coba struktur bawah, kemudian masih ini masih juga umum terus ya, terus. Nah ini kan betul nih. Di sinilah sebetulnya jadi yang tadi yang FRSD itu jangan diungkapkan dulu. Anda bicara tentang pelaksanaan pembangunan dulu. Nah di sini betul nih pada proyek pembangunan FSDE penulis. Nah di sini tadi ditambahkan tadi tentang fokusnya ke dalam pembangunan apa di situ ya yang kata yang di nah itu. Jadi itu digabungkan ke sini ya. Pada proyek metode pengasuhan lantai nih. Analisis waktu siklus ya. Sekait dengan persoalan tersebut, misalkan ya, penulis akan menganalisis waktu siklus dan pekerjaan pengecoran lantai pada bangunan tersebut. Jadi ini bisa diungkapkan ya terkait dengan atau gini terkait dengan uraian tersebut ya, terkait dengan jadi uraian yang tadi nih bahwa siklus dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan uraian tersebut, penulis akan menganalisis waktu siklus pekerjaan. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Atau mungkin sebelum masuk ke sini ada satu paragraf tentang pelaksanaan atau tentang proyek FRSD itu diungkapkan. Jadi tambahkan di sana, ya, tambahkan satu paragraf mengenai ya pelaksanaan proyek gedung di FSRD ya. Jadi ini paragraf terakhir begitu. Jadi ini kalau kita lihat tadi ada sekitar 5 paragraf ya. Paragraf 1 pemalasan secara umum, yang kedua tadi khusus tentang pengecoran lantai bawah itu, kemudian yang kedua tentang waktu, yang keempat tentang satu paragraf pelaksanaan FLSD, yang kelima paragraf penutup ini fokus kepada khusus apa yang akan dilakukan gitu ya, sehingga terlihat paradigma segitiga terbaliknya ya. Berikutnya kita lihat rumusan masalahnya. Ya, sama nanti ini dirapikan kembali marginnya. Nah, ini bukan
rumusan masalah. Ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, tadi apa masalahnya coba kalau kita lihat paragraf terakhirnya. Kembali ke atas. Tutupkan ini, ya. Penulis akan menganalisis waktu siklus dari pekerjaan pengecoran lantai pada bangunan tersebut serta mengevaluasi kekuatan beton yang digunakan untuk kemudian kuat menahan beban konstruksi yang seterusnya dengan proses tersebut. Ya, jadi persoalan Anda adalah tentang kaitan bagaimana waktu pekerjaan pengecoran lantai pada bangunan berkaitan dengan kekuatan dari beton yang digunakan. Jadi mungkin kalau di sini dikatakannya kemudian ditarik simpulan apakah beton kuat untuk menahan beban konstruksi dengan waktu siklus yang digunakan pada konstruksi tersebut. Jadi persoalannya adalah bahwa dalam suatu pembangunan pengecoran lantai, kekuatan dari beton mungkin akan berpengaruh atau mempengaruhi ya beban konstruksi dengan waktu siklus yang digunakan. Jadi ini kaitan persoalannya kan itu. Persoalan dalam penelitian ini adalah pengecoran lantai bangunan FRSD itu akan dipengaruhi oleh waktu siklus yang digunakan dalam proses konstruksi. Itu persoalannya. Nah, persoalan itu sekarang diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu berapa lama waktu siklus pengecoran gedung RFSD, bagaimana hasil perhitungan kekuatannya, bagaimana hasil analisis waktu siklus pengecoran. Nah, itu sebetulnya pertanyaan penelitian. Sedangkan persoalan ini adalah bahwa pekerjaan pengecoran lantai itu dipengaruhi oleh waktu siklus yang digunakan pada proses konstruksi tersebut. Begitu. Jadi ungkapkan dulu itu, ya. Jadi berdasarkan jangan di atas ya. Kalau beda halaman ini kan nggak di atas. Jadi tersebut saja. Berdasarkan uraian pada latar belakang, ya, misalkan berdasarkan uraian pada latar belakang, ya, atau berdasarkan penjelasan, ya, atau berdasarkan uraian tersebut. Kalau memang masih dalam satu halaman. Tapi kalau sudah berganti halaman, jangan gunakan kata tersebut, ya. Nah, berdasarkan pada latar belakang dapat dirumuskan atau rumusan masalah penelitian ini adalah masalah penelitiannya adalah pekerjaan pengecoran lantai, ya, adalah pekerjaan, jangan pakai titik. Rumusan masalah penelitian adalah pekerjaan pengecoran lantai suatu bangunan atau bangunan FRSD misalkan. Pekerjaan pengecoran lantai bangunan FRSD ya, dipengaruhi kan ini ya, dipengaruhi oleh waktu siklus pada proses konstruksi tersebut. Nah, itu kan persoalannya ya. Karena di semua mengetahui kekuatan dari beton itu ditarik separat. Apakah beton kuat untuk ya, sehingga ya, pekerjaan beton sehingga tidak pakai titik, sehingga itu nggak boleh di awal kalimat, harus melanjutkan. Sehingga dapat dihitung ya, kekuatan beton untuk menahan beban konstruksi, atau dapat dihitung atau dapat ditentukan mungkin ya, sehingga dapat dihitung, atau bisa saja tidak pakai sehingga, misalkan untuk ya, untuk dihitung kekuatan atau untuk ditetapkan kekuatan beton, nggak usah dihilangkan, bisa saja garis miring. Ini nanti Anda pertimbangkan kembali rumusan kalimat ini ya, sehingga garis miring ya, sehingga dapat atau untuk ditetapkan, kata dihitung bisa diganti atau dipilih ditetapkan kekuatan beton dalam barangkali ya, bukan untuk menahan bebannya, sehingga dapat ditetapkan kekuatan beton dalam menahan beban konstruksi yang diterima bangunan tersebut. Nah, itu masalahnya ya. Nah, masalah ini tambahkan misalkan setelah itu ya, agar fokus ya, agar penelitian ini atau agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara terfokus,
maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Sebelum maka tidak pakai, makanya dibuang aja deh. Maka dibuang, ya, dibuang. Karena sudah ada agar ya. Agar penelitian dapat dilakukan secara fokus, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut titik. Nah, inilah pertanyaan penelitian. Jadi ingat ya, harus selalu ada kalau Anda menggunakan rumusan masalah, ya pernyataan apa rumusan masalahnya, apa persoalannya misalkan. Ya. Nah, sekarang tujuan, terus berikutnya nanti ini sama ya, pemarginannya dirapikan. Tujuan dari dilaksanakan penulisan tugas akhir ini bukan tujuan penulisan ya, bukan tujuan penulisan tugas akhir kan. Kalau tujuan penulisan tugas akhir itu di kata pengantar. Jadi di sini adalah tujuan penelitian kan ya, Anda kan melakukan penelitian ya. Tujuan dilaksanakannya atau tujuan penelitian ini kan bisa begitu ya, atau merujuk pada rumusan masalah, misalkan kita bisa membuat merujuk pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini sebagai berikut ya. Tujuan penelitian ini sebagai berikut, kata adalahnya dibuang. Jadi ini kaitannya kita rumuskannya kalau udah dalam proses langkah awal itu kan justru tujuan dulu turun jadi rumusan masalah. Tapi dalam penulisannya kita ungkapkan dulu rumusan masalah baru ke dalam tujuan ya. Jadi kalau kita lihat coba rumusan masalahnya ada berapa tadi? Ada 4 itu 3 rasanya. Nah ini kan nggak mungkin. Rumusan masalah 3 sedangkan tujuan 4. Berarti nanti ada satu pertanyaan, satu tujuan yang tidak tercapai. Jadi pertanyaan penelitian ini bisa sama banyak dengan tujuan atau lebih banyak dari tujuan. Tapi pertanyaan penelitian tidak mungkin lebih sedikit dari tujuan. Coba kita runut. Berapa lama waktu menetapkan waktu? Bagaimana hasil perhitungan? Kalau bagaimana hasil perhitungan berarti bukan menganalisis kekuatan ya, harusnya menghitung kan gitu ya, menghitung kekuatan struktur. Kemudian bagaimana hasil analisis siklus? Berarti di situ adalah hasil. Jadi bagaimana hasil analis merencanakan jenis perancang, menentukan jadwal. Nah ini tujuan yang ke rumusan masalah ketiga, tujuannya mana ya? Kalau bagaimana hasil waktu siklus pengecoran, pertanyaan berarti kan di sininya adalah tujuannya misalkan menjelaskan, menganalisis waktu siklus pengecoran. Di sini tidak ada ya. Nah, mungkin ini ya. Coba, tidak ada kan? Merencanakan jenis perancang, menentukan penjadwalan. Padahal di sini menganalisis waktu, bagaimana menganalisis waktu siklus pengecoran dan pembongkaran acuan perancang. Berarti tujuannya adalah menganalisis waktu siklus pengecoran, harus ada itu, ya. Nah, kemudian di sini ada merencanakan jenis perancang. Nah, pertanyaan penelitiannya apa? Harusnya jenis perancang apa yang tepat dalam proses pembangunan gedung FRSD, kan gitu pertanyaan penelitiannya. Tujuan yang kelima, menentukan jadwal pengecoran, berarti kapan waktu penjadwalan atau kapan penjadwalan pengecoran yang tepat ya dalam pembangunan misalkan gedung FRSD. Jadi tambah 2 pertanyaan merujuk kepada tujuan ya. Kemudian yang kelima tadi ya, jadi kalau tujuannya 3, pertanyaan minimal 3, tapi bisa 4, bisa 5. Tujuannya 5, dia harus 5 pertanyaan, 5 pertanyaan penelitian ya, karena pertanyaan penelitian itu turunnya dari tujuan. Jadi di sini misalkan kapan ya waktu yang tepat atau jadwal yang tepat untuk pengecoran beton dan pembongkaran perancah pada pembangunan gedung FRSD gitu. Semuanya kan diarahkan ke FRSD. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini tepat 5 pertanyaan penelitian karena 5 tujuan.
Ya. Berikutnya, ya, ruang lingkup pada pelaksanaan. Sebaiknya ya kalau Anda mau ini kan ruang lingkup, itu lebih baik di posisinya setelah rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, ruang lingkup masalah, baru tujuan supaya terlihat kedekatan pembahasannya begitu ya. Ini silakan saja ya, karena saya tidak memahami tentang struktur kolom. Jadi ketika Anda misalkan mempersoalkan 5 hal tadi, batasan-batasannya Anda ungkapkan. Mungkin ketika Anda misalkan tadi menentukan jenis perancah yang kuat, ya Anda mungkin di sini sudah menentukan misalkan ini berdasarkan apa itu jenis perancahnya misalkan ya, atau berdasarkan klasifikasi apa begitu. Nah itu sudah boleh dibatasi di ruang lingkup ya. Tapi kalaupun misalkan kita tidak memunculkan ruang lingkup, kalau rumusan masalah dengan pertanyaan penelitiannya sudah jelas sebetulnya, itu bisa tanpa memunculkan ruang lingkup ya. Tapi kalau misalkan di sipil itu kan biasanya menggunakan standar-standar SNI berapa dan sebagainya. Itu bisa langsung diintegrasikan di perumusan masalah misalkan ya. Coba kita lihat lagi ke pertanyaan penelitian misalkan ya. Bisa saja misalkan di sini nih ya. Berapa lama waktu siklus pengecoran ini misalkan kita gunakan berdasarkan standar SNI sekian misalkan. Jadi nanti Anda arahnya adalah model yang atau ketika Anda melakukan penelitian itu Anda menggunakan standar yang sudah Anda tempatkan di rumusan masalah. Itu juga sama sebagai batasan atau sebagai ruang lingkup persoalan yang diungkapkan. Kalau seperti ini kan, berapa lama waktu siklus pengecoran lantai pada gedung FRSD? Mungkin kalau standar SNI sekian waktu berdasarkan SNI yang sekian ini sekian waktu akan berbeda kan. Ketika kita sudah tentukan berdasarkan standarnya apa atau modelnya apa, berarti itu sudah diungkapkan secara tidak langsung ruang lingkup masalah yang kita sampaikan gitu ya. Yuk lanjut kita ke satu tadi sudah ya. Nah ini sumber dan teknik pengumpulan data. Kalau saya melihat ini penelitian ini ya, ini tidak simpel. Ini sangat kompleks, apalagi dengan 5 tujuan, 5 tujuan, 5 pertanyaan penelitian. Nah jadi kalau seperti ini, itu sebaiknya dalam bab tersendiri metodenya tidak diungkapkan di sini, begitu ya. Karena cakupannya itu luas ya, bagaimana menentukan waktu, bagaimana menganalisisnya, bagaimana membuat penjadwalan dan sebagainya ya. Jadi metodenya nanti ini sendiri saja, sumber datanya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian pelaksanaannya di mana, kan pelaksanaannya jelas di gedung FRSD ya, ITB misalkan proyeknya. Jadi ini buat dalam bab tersendiri ya. Terus iya, metode. Nah ini 5 dengan 6 ini kan satu kesatuan ini, ya metode penyelesaian masalah. Lebih baik gunakan istilah metode penelitian saja, jangan menggunakan karena tidak lazim ya metode penyelesaian masalah. Jadi metode penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data itu bagian dari metode penelitian begitu. Jadi ini 15 dengan 16 ini disatukan. Kemudian tempatkan khusus di bab tersendiri karena sangat kompleks, ya. Berikutnya, bahkan kalau di sipil itu kan selalu diminta dibuat alur penelitiannya ya, bagaimana pelaksanaan penelitian ini. Coba kita lihat lagi berikutnya, nanti silakan diperbaiki. Nah ini kan gini, sudah tujuan, ada sumber data, ada metode, kemudian manfaat. Padahal tujuan dengan manfaat itu harus beriringan. Sama seperti tadi rumusan masalah dengan ruang lingkup itu harus beriringan, dengan batasan masalah itu harus beriringan ya. Jadi ini manfaat penulisan ya diungkapkan kalau di dalam tulisan-tulisan tugas akhir S1 atau juga D4 itu manfaat praktis saja, nggak usah diungkapkan manfaat teoretis. Manfaat teoretis itu biasanya bisa disampaikan atau ditemukan dalam penelitian yang menghasilkan suatu novelty, suatu kebaruan. Jadi mahasiswa-mahasiswa S3 memang harus menghasilkan suatu novelty dalam disertasinya. Sehingga dia akan memunculkan manfaat teoretis ya, atau manfaat untuk ilmu pengetahuan. Tapi kita kan implementasi. Mahasiswa diploma atau mahasiswa S1 itu adalah S2 itu masih implementasi dari teori. Maka kita tidak perlu mengungkapkan manfaat bagi perkembangan ilmu, jauh sekali lah gitu ya capaian untuk ke situ.
Nah, manfaat yang kita sampaikan adalah manfaat praktis dari tujuan yang akan kita capai. Coba kita lihat ke tujuan tadi. Nah, jadi kalau tujuannya misalkan ini, menetapkan waktu siklus yang optimal, menghitung kekuatan perancang, menganalisis waktu, merencanakan jenis perancang, menentukan penjadwalan. Kalau ini tercapai, manfaatnya apa sih? Gitu loh. Ya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan rujukan bagi para kontraktor ketika akan misalkan melakukan pembangunan dengan yang sama di FSRD gitu ya, pembangunan gedung yang sejenis dengan FSRD itu manfaat tuh. Ya, jadi hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk misalkan pembangunan gedung yang sejenis seperti pembangunan gedung FSRD misalkan ya, atau mungkin kalau misalkan apakah ini bisa menjadi suatu model misalkan model penelitian untuk yang lain, itu manfaat juga bisa misalkan ya, ini bisa di model penelitian ini bisa dijadikan model penelitian misalkan bagi pembuatan atau juga misalkan penganalisisan siklus waktu yang mempengaruhi misalkan kekuatan suatu beton misalnya, dan itu yang disebut dengan manfaat. Jadi implementasi dari tujuan yang sudah dicapai ini bisa dimanfaatkan baik oleh penulis sendiri maupun oleh orang lain ya. Jadi kalau saya lihat tadi ini kan sebetulnya basa-basi ya, coba manfaat untuk penulis itu ya misalkan ya, misalkan manfaat untuk menambah ilmu itu secara langsung kita melakukan penelitian itu pasti akan begitu, jadi ini tidak perlu diungkapkan ya. Jadi manfaat nggak perlu dibedakan untuk penulis, tapi kalau mau misalkan tadi manfaat difokuskan pada siapa yang akan melaksanakan hasil dari tujuan ini ya, tadi pada kontraktor bisa, atau juga mungkin konsultan engineering ya misalkan, itu bisa dijadikan suatu model, atau bagi para peneliti lainnya misalkan itu bisa dijadikan manfaat ya, begitu ya. Ini jadi manfaat itu ada dua kan, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nah yang kita itu manfaat praktis ya, manfaat teoretis itu biasanya untuk peneliti-peneliti independen tadi yang menghasilkan novelty atau mahasiswa S3. Berikutnya masih ada lagi nggak? Ya, nah ini untuk sistematika penulisan, jangan dibuat dirinci seperti ini ya, tapi harus dinaratifkan begitu. Jadi misalkan sistematika menjadikan bentuk laporan adalah gambar kerja yang dituangkan dalam beberapa bagian terdiri atas bab 1. Kalau terdiri itu atasnya bukan terdiri dari ya. Jadi makanya ini harus dititik saja di sini, jangan pakai titik 2. Kalau titik 2 berikut kalimat di bawahnya harus huruf kecil ya. Sistematika penulisan dan penyajian bentuk laporan ini adalah dengan gambar kerja. Bukan dengan gambar kerja ya. Sistematika penulisan dan penyajian bentuk laporan ini terdiri atas beberapa bab gitu ya. Atas beberapa bab. Titik diawali bab pendahuluan. Diawali bab pendahuluan, titik koma. Pada bab ini diuraikan latar belakang, terus masukkan tuh ya semuanya. Kemudian misalkan tadi teori-teori yang dijadikan misalnya, nah itu ya dihapus itu start ke atas ya. Bukan nah itu dari situ ya betul sampai akhir. Ya gunting pindahkan ke atas. Ya ambil rumusan masalah itu yang ya itu ya. Nah sekarang misalkan paragraf baru ini kan satu paragraf keduanya misalkan ya, untuk membahas data-data yang diperoleh maka bisa ya, untuk membahas data-data yang diperoleh digunakan teori-teori yang disajikan pada bab 2. Sajikan pada bab 2 dengan judul ya,
Bab 2-nya masih dengan kata jangan dua Romawi. Pada bab 2, karena ini kalimatnya dengan judul misalkan. Nah, baru di sini tulis bab 2, babnya kecil, B-nya, BAB. Nah, itu ya. Enggak, B yang itu benar besar karena jadi bab 2 Romawi, ya, teori dasar misalkan ya. Nah, sama pada bab ini dibahas masukan sub-sub tadi. Begitu ya. Jadi ini bisa sampai 2 atau 3 paragraf. Itu untuk penulisan sistematika penulisan, jadi tidak dirinci tapi dinaratifkan gitu ya. Ini bab 2 dengan bab 3 bisa dijadikan satu bab, kemudian satu paragraf, nanti 4 dan 5 satu paragraf, jadi 3 paragraf ya, seperti itu. Begitu cara menganalisisnya, apakah misalkan yang sudah Anda buat dalam bab 1 ini benar atau tidak. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih Teh Putri. Selanjutnya silakan yang akan presentasi bagian inti. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Boleh langsung dimulai ini, Bu? Ya, silakan. Oke. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 8 akan mempresentasikan tentang konvensi naskah ya. Oke, selanjutnya. Eh, Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Alfredo Pramasta, Gabriela Virginia, dan Syafira Edina. Selanjutnya. Konvensi naskah adalah semua persyaratan formal yang sudah berdasarkan ketentuan, aturan yang lazim, dan sudah disepakati bersama oleh lembaga tertentu dalam sebuah naskah karya ilmiah dan kebiasaan yang harus diikuti dalam dunia kepenulisan. Selanjutnya. Yang pertama, perwajahan adalah tata letak dan aturan penulisan unsur-unsur karangan ilmiah yang dikaitkan dengan segi estetika naskah. Perwajahan ini diupayakan sebaik mungkin agar karangan ilmiah tampak rapi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran margin atau bias. Pola standarnya adalah kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Perwajahan tugas akhir untuk keperluan sidang menggunakan sampul lunak atau soft cover, dan untuk keperluan dokumentasi setelah lulus sidang menggunakan sampul tebal atau hard cover. Selanjutnya ada penggunaan jenis huruf. Huruf dalam kalimat menggunakan ukuran 12 dan sebaiknya bisa dipilih salah satu dari beberapa pilihan berikut. Yang pertama itu ada Times New Roman ukuran 12 dan yang kedua itu ada Arial ukuran 12. Selanjutnya, penulisan bilangan dan satuan. Penulisan bilangan dalam kalimat tidak perlu memakai standar penulisan akuntan, yaitu menulis angka disertai kata
di dalam kurung, misalnya 2 dalam kurung 2, 10 dalam kurung 10. Penulisan seperti ini tidak perlu dilakukan, kita hanya pilih salah satu saja. Nah, untuk bilangan yang diungkapkan dengan 1 atau 2 kata harus ditulis dengan kata. Untuk bilangan yang diungkapkan dengan lebih dari 2 kata harus ditulis dengan angka. Selanjutnya, penomoran. Dalam karangan ilmiah, penomoran yang lazim digunakan adalah yang pertama itu angka Romawi besar, yaitu untuk menomori bab pendahuluan, analisis, dan simpulan. Lalu selanjutnya ada Romawi kecil untuk menomori halaman judul, prakata, daftar isi, daftar tabel, lampiran, dan kelengkapan atau tambahan lainnya. Yang ketiga itu angka Arab untuk menomori naskah mulai dari bab pendahuluan sampai halaman akhir. Selanjutnya, Selanjutnya adalah pembuatan judul. Judul karangan apabila judul lebih dari sebaris, baris pertama hendaklah lebih panjang daripada baris kedua. Baris kedua lebih panjang dari baris ketiga dan seterusnya. Pada baris terakhir mencantumkan etiket atau jenis karangan dengan huruf kapital seluruhnya. Yang ketiga, keterangan tujuan penulisan ditulis di bawah etiket dengan huruf kecil, kecuali huruf awal tiap kata. Yang keempat, mencantumkan nama penulis. Dan yang kelima, mencantumkan nama lembaga atau badan, tempat atau dalam kurung kota, dan tahun pada bagian paling bawah kira-kira 3 cm dari pinggir bawah. Selanjutnya ada pembuatan judul bab dan subbab. Yang pertama, judul bab ditulis dengan huruf kapital dan ditempatkan di ujung atas halaman baru dengan huruf tebal atau bold dan tanpa diakhiri tanda titik. Menggunakan ukuran 14 untuk judul bab. Yang kedua, subjudul ditulis mulai batas tepi kiri. Huruf pertama setiap kata berhuruf kapital dengan huruf tebal atau bold berukuran 12. Yang ketiga, dengan huruf yang ditebalkan atau bold dan sekaligus dimiringkan dalam kurung bold italik. Dapat diakhiri titik atau tidak. Menggunakan ukuran 12 untuk sub anak dan subjudul. Yang ketiga, ada pengorganisasian dan sistem simbol. Setiap karangan ilmiah mempunyai organisasi tertentu dan setiap organ struktural pada karangan tersebut diberi sistem simbol desimal. Berikut merupakan perorganisasian dan sistem simbol. Contohnya yaitu semisal bab 1 pendahuluan, yang subbabnya yaitu 1.1 latar belakang dan rumusan masalah. Lalu anak subbabnya 1.1.1 yaitu seperti latar belakang. Selanjutnya adalah pencantuman gambar. Semua foto, diagram, dan grafik disebut dengan gambar. Judul gambar diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan tanda titik. Nomor gambar diurutkan dari halaman paling depan sampai ke paling belakang tanpa mengandung nomor bab. Judul gambar biasanya ditulis menggunakan huruf kecil kecuali huruf awal. Dan nomor urut gambar umumnya menggunakan angka Arab seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh pencantuman gambar pada karya ilmiah. Jadi di sini terlihat ada contohnya gambar peta wilayah gempa Indonesia dan judulnya diletakkan di bawah gambar tersebut. Lalu selanjutnya ada pembuatan tabel. Penomoran tabel diurutkan dari halaman paling depan ke halaman paling belakang. Judul tabel diletakkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri dengan tanda titik. Usahakan tabel tidak terpotong oleh pergantian halaman. Bila harus terpotong, di atas sambungan tabel dituliskan tabel lanjutan dan judul pada setiap kolom tabel tidak perlu dituliskan kembali, tetapi cukup dituliskan nomor kolomnya saja. Dan sumber tabel dicantumkan di bawah tabel.
Berikut ini merupakan contoh dari pembuatan tabel. Ini merupakan contoh dari tabel yang terpotong oleh halaman. Jadi, tabel yang bersambung pada halaman berikutnya diberi keterangan dulu tabel lanjutan. Dan yang terakhir ada pelampiran. Sebelum lampiran dimasukkan, harus ada selembar kertas yang bertuliskan lampiran. Setiap lampiran ditandai dengan huruf kapital atau angka Romawi. Misalnya lampiran A atau lampiran 1 yang dituliskan dengan angka Romawi. Di bawah kata lampiran dituliskan judul lampiran, dan apabila judul lampirannya lebih dari 1 baris, maka baris selanjutnya diketik dengan jarak 1 tab dan disusun menurut bentuk piramida terbalik. Lampiran yang lebih dari 1 halaman dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya dan ditandai dengan kata lanjutan dalam kurung setelah kata lampiran. Setiap lampiran yang berbeda harus ditempatkan pada halaman baru. Dan kata lampiran itu ditulis di tengah-tengah pias atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, jadi Ibu hanya ingin mempertegas saja ya apa yang disampaikan tadi. Ini tentang masalah pemarginan ya. Jadi pemarginan di dalam penulisan laporan ilmiah ini ada dua. Ada sistem lurus penuh atau antar satu paragraf dengan paragraf lain itu nanti dibedakan dengan spasi yang lebih lebar. Pemarginannya semuanya dimulai dari batas kiri ya. Nah, ini ada konsekuensi ya kalau kita menggunakan sistem lurus penuh seperti ini atau full block style atau pemarginan mulai dari margin kiri. Nah, ini konsekuensinya adalah semua tulisan itu harus terpusat dari margin kiri. Jadi ketika ada judul juga dituliskan dari margin kiri, ketika misalkan ada gambar ditempatkan di margin kiri, ketika ada tampil juga harus dari margin kiri. Nah, pemaragrafan yang kedua adalah bentuk takuk. Kalau bentuk takuk, ini nanti layout yang lain itu terpusatnya di tengah. Nah, pemaragrafannya sendiri adalah setiap awal paragraf dimulai lebih menjorok. Jadi setiap awal paragraf itu lebih menjorok, nanti baris berikutnya itu dari margin ke kiri ya. Nah, ketika muncul paragraf baru kembali lagi menjorok, nanti baris-baris berikutnya margin kiri. Nah, ini nanti dengan penggunaan paragraf bentuk takuk ini, tata letak itu terpusat di tengah. Jadi ada judul bab di tengah, ada gambar di tengah, ada tabel di tengah, atau menulis kelengkapan awal ya, judul-judul kelengkapan awal juga di tengah. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan gini, Anda menggunakan pemaragrafannya bentuk lurus tadi. Ya, pemarginannya bentuk lurus. Tapi ketika ada layout atau tata letak yang lainnya, Anda tempatkan di tengah. Nah, itu yang salah. Jadi menggabungkan dua aturan tentang kaitan antara pemarginan dengan pemaragrafan dengan masalah tata letak ya atau layout. Nah, kemudian juga hati-hati ketika kita menggunakan komputer ya. Kalau kita menggunakan komputer, ketika kita tidak set dulu tabnya ya. Nah, ketika Anda mau memilih paragrafnya, misalkan paragraf takuk, kalau di enter kadang-kadang spasinya juga bertambah lebar begitu ya. Nah, padahal kalau spasi yang bertambah lebar itu kan untuk paragraf bentuk lurus. Kalau untuk paragraf bentuk takuk spasinya sama semua. Jadi Anda harus harus men-set dulu tabnya sehingga ketika di enter itu tidak terjadi spasi yang lebih lebar begitu.
Jadi ada dua tanda kalau kita tidak mengubahnya ya, selain tadi tandanya awal paragraf itu menjorok ditambah lagi dengan spasi yang lebih lebar. Nah, itu kaitan pemilihan paragraf ya dengan tata letak atau layout ya. Nah, kemudian yang harus diingat kembali adalah tentang penomoran gambar, penomoran tabel. Jadi hanya satu angka ya bila menunjukkan gambar-gambar yang berbeda dan diintegrasikan mulai dari nomor ke-1 sampai dengan nomor terakhir begitu. Jadi tidak dilakukan penomoran antar bank. Ya, jadi misalkan kalaupun kita menggunakan dua angka, angka pertama itu seharusnya bukan menunjukkan bab ya, misalkan gambar 2.1, bukan gambar di bab 2 nomor urut 1, bukan begitu. Tapi gambar 2.1 itu menunjukkan gambar yang lebih luas, yang lebih umumnya. Misalkan gini, Anda menulis gambar 2 denah rumah. Nah, denah rumah ini dirinci, kan ada denah ruang tamu, denah ruang makan, dan sebagainya. Itu benar, kita merinci gambar yang luas tadi, yang umum tadi, dibuat gambar-gambar perinciannya, maka kita gunakan bagian dari gambar itu. Sehingga ditulislah 2.1, gambar 2.1 denah dapur, gambar 2.2 denah rumah tamu. Misalnya itu benar. Begitu pula dengan tabel. Misalkan tabel 3 jumlah penduduk Indonesia. Nanti kan di tabelnya ada penduduk DKI berapa, penduduk Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa ya, misalkan 33 provinsi dituliskan. Nah, sekarang kalau kita mau merinci lagi untuk menunjukkan misalkan setiap provinsi, maka di situ akan muncul misalkan gambar 3.1 jumlah penduduk provinsi DKI. Nah, nanti isi tabelnya kan Jakarta Utara berapa, Jakarta Barat berapa, Jakarta Pusat berapa, dan sebagainya ya. Jadi penomoran dua angka itu adalah diartikan gambar di dalam gambar atau tabel di dalam tabel, bukan menunjukkan keberadaan bab ya. Nah, yang agak berbeda itu adalah nomor lampiran. Lampiran ini menggunakan alfabetis ya, Romawi, kapital, angka Romawi atau alfabetis huruf kapital. Jadi lampiran A surat izin penelitian atau lampiran 1 Romawi surat izin penelitian, seterusnya begitu ya. Nah, itu untuk konvensi naskah. Ini kan masih aspek bahasa, ada satu lagi ya, yaitu tentang kalimat ilmiah ya. Kita akan lakukan minggu depan bagian dari penulisan konvensi naskah ini ya, ada 2 materi di situ. Nah, untuk hari ini praktikumnya adalah Anda mengambil ya, coba masuk ke repositori Polban, ambil satu tugas akhir, kemudian dianalisis konvensi naskahnya. Ya, jadi Anda temukan misalkan apa kesalahan konvensi naskahnya, kemudian perbaikannya harusnya seperti apa. Nanti hasilnya dibuat dalam tabel saja. Jadi misalkan analisis konvensi naskah, judul TA-nya apa, nanti hasilnya dibuat dalam tabel, nomor, temuan, kemudian perbaikan. Ya, jadi misalkan nomor 1, temuannya Anda tuliskan di situ, misalkan penomoran judul misalkan menuliskan judul kata pengantar tidak tepat. Misalkan kata pengantarnya ditulis dengan K, dengan P-nya huruf kapital, yang lainnya kecil. Judul-judul di kelengkapan awal itu kan harus ditulis dengan huruf kapital semua ya. Nah, perbaikannya harus seperti apa. Jadi Anda lakukan seperti itu. Ini bekerja kelompok saja, satu pekerjaan oleh 2 orang ya. Nanti dikumpulkan seperti biasa. Tenggatnya adalah full 11 ya, atau 23, 59 gitu. Karena konvensi naskah ini harus agak teliti sedikit gitu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan praktik kita hari ini? Jadi Anda bisa mengambil satu repositori dari di Polban ya, tugas akhir di Polban. Atau kalau berani, tugas akhir sendiri coba dikoreksi lagi tuh ininya konvensi naskahnya begitu ya. Itu bisa juga kita lakukan seperti itu ya. Misalkan Teh Nida ngambil adalah TA saya dulu saja, kita koreksi benar atau salah di konvensi naskahnya begitu. Itu boleh saja lah kalau tidak mau mengambil dari repositori Polban ya. Teh Meli sudah diisi absennya belum? Ini 24 berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Untuk absen sudah Bu, sudah. yang hadir sekarang Arafi karena sakit.
Oh, satu lagi siapa? Kan kita tuh 25 ya siswanya ya. 25 apa 24? 25 kan? Ini kan yang hadir 24 dengan saya. Berarti ada 2 Eh, orang. Siswanya ada 24, Bu. Oh, siswanya 24 ya. Kalau gitu betul. Ya. Berarti hanya Raffi saja yang sakit ya. Mudah-mudahan ditenangkan. Semoga cepat sembuh. Minggu depan itu masih ada perkuliahan. Tapi saya insya Allah tanggal 10 saya diundang ke Baitullah ya. Melaksanakan umroh hingga tanggal 28 April begitu ya. Jadi setelah hari raya baru kembali ke Indonesia. Nah, ini sih alternatif saja ya. Saya masih punya waktu besok Jumat, tapi sore karena paginya perjalanan ke Jakarta ya. Berangkatnya dari Jakarta tanggal 10 hari Senin. Jadi mau nginap dulu di rumah orang tua. Jadi kalau mau kita bisa memajukan perkuliahan minggu depan di hari besok atau kita mundurkan nanti di bulan Mei ya kan kalau bulan Mei sudah tatap muka ya. Jadi misalkan Anda sekalian ke Bandung yang harusnya pertemuannya tinggal 2 kali kita jadi 3 kali begitu. Silakan nanti Teh Meli dirundingkan ya. Tapi kalau misalkan besok mau dimajukan perkuliahan besok itu kan berarti masih tentang aspek bahasa karya ilmiah tentang kalimat ilmiah ya itu yang belum. Nah nanti kalau kita lakukan besok tapi mungkin di sore hari ya setelah asar jadi jam 15.30 begitu ya. Tapi kalau tidak kita lakukan adalah setelah libur hari raya ya. Masuk lagi kan kalau tidak salah itu tanggal 27 tapi 27 itu kan Kamis ya mungkin Kamis Jumat. Anda kan mulai ke ininya tanggal 1 ya kalau nggak salah ya tatap muka ya. Nah mungkin di situ saja di minggu tatap muka kita bertemu lagi. Begitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya untuk tugas tadi kira-kira Kenapa? deadline. Saya beri tenggat waktunya kan sampai pukul 23.59. Ya. Ya baik, terima kasih. Ya. Baik, pamit ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu mohon maaf dulu. Mudah-mudahan kalian memaafkan Ibu apa yang sudah jika ada yang kurang nyaman di hati kalian perkataan Ibu gitu ya. Ibu mohon dimaafkan ya. Dan Ibu mohon doanya mudah-mudahan perjalanan untuk kali ini dapat berlangsung dengan mabrur ya. Ibu mohon doanya dari kalian. Ya, baik. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bu, hati-hati. Amin Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu. banyak Bu. Ya, sama-sama Nisa, Gabriel. Ibu langsung tutup ya. Baik Bu.